Assalamualaikum, halo semuanya. Video kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang siklus penggajian. Tapi sebelum lanjut, kita perkenalan dulu ya. Di kelompok saya terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rista, lalu Sela, ada Indra, kemudian ada Evi, ada Tessa, ada Rojal, dan Devi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, udah paham apa sih siklus penggajian itu? Kalian bisa lihat, siklus penggajian merupakan suatu rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Jadi, untuk memberikan data penggajian efektif, diperlukan sistem informasi akuntansi yang jelas dan terarah untuk mendukung dan memudahkan dalam proses penggajian tersebut. Maka, dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana sih siklus penggajian dan prosedur CA yang digunakan. Di dalam siklus penggajian terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi kepegawaian. Fungsi ini digunakan untuk mencari karyawan baru, membuat surat calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi serta pemberhentian karyawan. Yang kedua, fungsi pencatat waktu, di mana fungsi ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji. Dan yang terakhir, fungsi keuangan. Fungsi ini digunakan untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan akan dibagikan kepada karyawan yang berhak. Lalu, di dalam siklus penggajian juga terdapat dokumen atau formulir untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Apa aja sih itu? 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji dan daftar upah. 5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah. 8. Bukti kas keluar. Bukti kas tersebut merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian utang kepada bagian kas. Hal tersebut berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Selain mempunyai dokumen atau formulir tersendiri, siklus penggajian juga mempunyai catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus tersebut. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Lalu, kartu harga pokok produk. Kartu ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya.
Kartu ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja setiap departemen dalam perusahaan, sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu. Dan yang terakhir, kartu penghasilan karyawan. Kartu ini merupakan catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Lalu, siklus penggajian juga terdapat jaringan prosedur yang dapat membentuk sistem seperti prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur pembayaran gaji, dan prosedur distribusi gaji. Dari sistem pengupahan juga dapat terdiri dari beberapa jaringan prosedur, antara lain prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur pembayaran upah, dan prosedur distribusi upah. Lalu, apakah siklus penggajian mempunyai fungsi dalam sistem informasi akuntansi? Ya, tentu aja. Siklus penggajian mempunyai fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi. Salah satunya, pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan, kemudian menjaga aset organisasi, dan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat contoh gambar diagram konteks sistem penggajian. Pada diagram ini kita akan melihat sistem penggajian. Pertama adalah kita akan membuat laporan Departemen Sumber Daya Manusia. Kita akan memperoleh perubahan dalam penggajian. Kita juga membuat laporan berbagai departemen. Kita akan dapat data kehadiran dan waktu. Kita membuat pajak laporan ke lembaga pertahanan, pajak penghasilan dan laporan pajak. Kita akan memperoleh tarif dan instruksi pajak. Dari pegawai kita memperoleh pengambilan dan potong pajak. Pada asuransi dan perusahaan lainnya kita akan cek dan laporan. Kemudian kita akan memperoleh perubahan tarif dan instruksi. Baru kita melakukan cek penggajian di bank. Pada siklus konteks sistem penggajian ini semuanya saling berkaitan, saling ada hubungan ya. Saat kita melaporkan, maka kita akan juga memperoleh data dari sistemnya tersebut. Berikutnya yaitu perhatikan gambar pada diagram arus data siklus penggajian. Pada siklus penggajian, yang pertama kita akan menghitung rincian gaji pegawai. Nah, kita akan melaporkan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Maka di sana akan diproses update file induk gaji. Akhirnya dapatlah file induk gaji sebagai outputnya. Kemudian masuk ke pembayaran pajak, asuransi, dan potongan lainnya. Maka ke asuransi dan perusahaan lainnya, tarif instruksi dan instruksi, begitu ke asuransi yayasan maupun ke pemerintah. Maka kita akan memproses update tarif pajak dan potongan. Kemudian dari menghitung rincian gaji itu, kita akan membuat laporan ke berbagai departemen untuk mendapatkan data jam kerja dan data jam hadir. Kemudian divalidasi data tersebut. Kemudian data tervalidasi, maka pembuatan daftar gaji. Dari situ kita akan membuat buku besar. Nah, kemudian data gaji tersebut akan diproses menuju ke pembayaran gaji. Informasi tersebut disampaikan ke pegawai, kemudian dicek gaji ke bank. Dari pegawai tersebut akan diadakan pemotongan gaji jika dalamnya ada perubahan gajinya. Dalam mungkin dari jam kerjanya, dari jam hadirnya, maka akan dipotong menuju ke update file induk gaji nantinya. Kemudian masuk ke file induk gaji. Nah, yang terakhir prosesnya adalah cek gaji ke bank. Siklus penggajian juga mempunyai aktivitas loh, salah satunya. Yang pertama yaitu perbarui file induk penggajian. Hal ini dapat mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti mempekerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Hal ini sangat penting ya untuk diperhatikan bahwa
Semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Yang selanjutnya adalah perbarui tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Validasi data waktu dan kehadiran. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk, bergantung pada status pembayaran pegawai, yaitu 1. Skema pembayaran, 2. Prosedur, 3. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi, validasi data waktu dan kehadiran. Mempersiapkan penggajian. Aktivitas keempat dalam siklus penggajian adalah mempersiapkan penggajian, di mana data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Lalu informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Dan orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file ini. Membayar gaji. Lalu ada pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan, di mana perusahaan membayar pajak dan kompensasi pegawai secara langsung. Pajak penghasilan perusahaan tersebut akan memberikan kontribusi dalam bentuk persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai sampai ke batas maksimum tahunan. Untuk dana asuransi, kompensasi pengangguran federal dan negara bagian. Dan perusahaan dapat memberikan kontribusi atau menanggung seluruh pembayaran premi asuransi, kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai. Dan yang terakhir, mengeluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Organisasi ini harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Lalu bagaimana sih penggunaan sistem payroll untuk kelancaran siklus penggajian? Jadi, sebagian perusahaan mungkin masih menjalankan beberapa aktivitas siklus secara manual, seperti pengubahan data pegawai pada data induk, penghitungan gaji pegawai, penghitungan pajak penghasilan, dan komponen pengurangan gaji lainnya, bahkan sampai pencetakan slip gaji sekalipun. Jadi, pengerjaan secara manual dapat menghabiskan waktu dan tenaga lebih banyak, serta banyak sekali resiko kesalahan sumber daya manusia, baik dalam penghitungan ataupun penginputan data. Jadi ketika terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam proses, ini akan menjadi dampak pada proses penggajian pegawai dan menjadi beban perusahaan. Tapi dengan adanya teknologi sistem payroll dapat membantu dalam menjalankan siklus gaji dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi layanan payroll dari aplikasi online pajak dapat mengubah siklus penggajian jadi lebih efisien dan lebih efektif. Lalu apa aja sih keuntungan penggunaan sistem payroll? Keuntungannya yang pertama, keuntungan dari penggunaan sistem payroll sendiri ada dapat menghitung gaji dan BPJS secara otomatis menggunakan metode penghitungan gross, net, dan gross up. Yang kedua, dapat memudahkan menginput atau mengubah data karyawan. Perubahan data tersebut akan mempengaruhi penghitungan gaji dan pajak secara otomatis. Yang ketiga, bisa mengimpor file Excel data karyawan dengan mudah, jadi memudahkan menghitung pajak secara otomatis. Yang keempat, setor dan lapor PPh 21 dengan sekali klik aja tanpa perlu berganti sistem, dan dapat membuat serta mengirim slip gaji ke pegawai secara otomatis. Dan yang terakhir, API terbuka untuk integrasi dan dengan sistem HR yang digunakan. Distribusi biaya gaji dan upah pada umumnya dilakukan dengan seperti metode berikut. Yang pertama, metode rekening berkolom. Laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan rekening biaya berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu biaya. Di akhir bulan, setiap kolom rupiah dalam rekening berkolom dijumlah dan hasilnya disajikan dalam laporan biaya tenaga kerja per departemen. 2. Metode summary strip, tiket tunggal.
Distribusi biaya upah dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Kartu jam ini kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi dan dikalikan dalam jumlah jam kerja, serta disimpan dalam arsip sementara menurut order produksi. Yang ketiga, metode distribusi dengan komputer. Metode ini dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberi kode dengan benar, proses sortasi akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi biaya gaji dan upah terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi gaji dan upah. Di dalam manajemen SDM atau penggajian terdapat beberapa tujuan pengandalian ancaman dan prosedur, yaitu semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar, lalu semua transaksi penggajian yang dicatat valid, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat, peraturan pemerintahan terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. Yang keenam, aset atau baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang ketujuh, aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Lalu apa aja sih ancaman tersebut? Yang pertama, mempekerjakan pegawai yang tidak qualified atau bad attitude. Yang kedua, pelanggaran hukum dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, merubah file induk penggajian tanpa otorisasi. Jadi, dalam sistem penggajian tersebut, semuanya sudah didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya yang memungkinkan pihak manajemen untuk membuat keputusan kebutuhan pegawai di masa depannya, seperti dapat mengontrol kinerja pegawai, membentuk moral pegawai, serta dapat pemrosesan penggajian dapat efisien dan efektivitas. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah aktivitas bisnis yang berulang, serta operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Dokumen atau formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan dokumen pendukung, perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, serta bukti kas keluar. Sekian pembahasan video dari kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai siklus penggajian dalam sistem informasi akuntansi. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.